Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Kak Susan harap adik-adik yang di rumah tetap sehat selalu, bersuka cita, sehingga kita bisa lagi berjumpa di minggu-minggu berikutnya dalam ibadah Minggu PKPA ya adik-adik. Nah, untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Cynthia, dan pemain musik serta pemandu lagu akan dibawakan oleh Kak Christian. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah di minggu hari ini, Kak Susan ingin mengundang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 277, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kakiku juga kupakai ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku Dia terus percaya padanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan doa terlebih dahulu. Nah, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga Kak Susan, Kak Cynthia, Kak Christian, serta adik-adik layan yang ada di rumah boleh lagi berjumpa dalam ibadah Minggu PKPA melalui daring. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Minggu PKPA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya boleh jadi dalam tangan-Mu. Berkati Kak Cynthia yang akan memberitakan firman Tuhan, agar Kak Cynthia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan adik-adik yang di rumah boleh mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menserahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ini doa ungkapan syukur hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cynthia, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini Kak Cynthia bisa kembali menemani adik-adik untuk firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Yuk, mari kita doa sama-sama. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau sudah menyertai adik-adik di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah daring. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu, sehingga adik-adik di rumah dapat mengerti akan firman yang akan didengar nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya. Ayo, semua sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Nah, sebelum kita baca Alkitab, Kak Cynthia mau tanya nih.
Nah, Kak Cynthia mau kasih gambar nih ya. Ini gambarnya siapa? Ayo, siapa yang bisa tebak? Coba lihat, ini dia. Ya, ayo gambarnya siapa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambarnya Bapak Jokowi. Sekarang Kak Cynthia mau kasih gambar lagi nih. Gambarnya siapa? Ayo, coba tebak. Ini dia. Ayo, ada yang tahu? Ini gambarnya siapa? Ada yang bisa tebak? Nah, kalau nggak bisa tebak, Kak Cynthia kasih tahu ya. Ini adalah gambarnya Bapak Musa. Nah, sekarang waktunya untuk baca Alkitab. Yuk, semuanya buka Alkitabnya. Kita buka di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Sudah dapat semuanya? Oke, sekarang kita akan membaca Alkitab dan kalian bisa mengikuti juga video yang satu ini. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya, mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab Aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi sebelum kita membaca Alkitab, Kak Cynthia sudah kasih 2 gambar seorang pemimpin. Tadi yang pertama siapa? Gambarnya Bapak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini adalah seorang pemimpin bangsa Indonesia. Ya, wah, luar biasa ya, hebat nggak? Wah, hebat banget ya. Nah, terus gambar yang kedua, yaitu Bapak Musa. Nah, adik-adik, Musa ini dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, Bapak Musa ini adalah pemimpin yang sejati. Karena apa? Karena Bapak Musa ini di dalam memimpin bangsa Israel, selama memimpin bangsa Israel, Bapak Musa ini selalu mengandalkan Tuhan, adik-adik. Bapak Musa ini adalah orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan. Dan pada saat mengalami masalah, selalu berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan. Nah, dalam bacaan kita tadi, masalah apa yang dihadapi oleh Bapak Musa? Nah, tadi di Mara, airnya rasanya bagaimana? Rasanya pahit ya, adik-adik ya. Nah, pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut, aduh ini bagaimana nih airnya?
airnya pahit, kita nggak bisa minum. Bagaimana ini Bapak Musa? Gitu ya. Terus apa yang dilakukan oleh Bapak Musa? Nah, Bapak Musa berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Terus Tuhan Yesus memberikan pertolongan seperti apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Tuhan memberikan kayu ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik bisa baca juga. Nah, di sini di ayat yang ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Nah, terus apa yang dilakukan Musa tadi? Ayo, siapa yang memperhatikan tadi ya di videonya? Terus yang dilakukan Musa itu melempar kayu itu ke dalam air. Terus apa yang terjadi? Airnya berubah menjadi manis. Nah, adik-adik, itulah pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga memakai kita semua, memakai adik-adik juga untuk menjadi seorang pemimpin. Ayo, siapa yang mau menjadi seorang pemimpin yang sejati? Pemimpin seperti Bapak Jokowi atau pemimpin seperti Bapak Musa? Ayo, nah mau tahu bagaimana caranya supaya kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang sejati? Nah, ini nih Kak Cynthia kasih tahu ya kunci-kuncinya, cara-caranya supaya adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin yang sejati. Ini dia. Ya, cara untuk menjadi seorang pemimpin ada 2 cara, yaitu yang pertama, adik-adik harus tahu perbuatan yang tidak boleh adik-adik lakukan, yaitu tidak menghabiskan waktu untuk bermain HP saja atau main game. Yang kedua, tidak boleh nakal atau menjahili temannya atau adiknya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin tidak boleh cengeng. Lalu cara yang kedua, sebagai pemimpin adik-adik harus bisa menyemangati diri untuk rajin berdoa, membaca Alkitab, kemudian mengikuti IMPA. Setelah itu, seorang pemimpin harus rajin belajar supaya bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan satu lagi, adik-adik harus mendengarkan perkataan orang tua, mama dan papa. Ya, itu tadi ya adik-adik ya, cara-cara supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang sejati. Ya, selain itu kita juga harus menjadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Terus apa lagi? Melindungi atau mengayomi. Terus apa lagi? Rendah hati. Dan yang terpenting, taat kepada Tuhan. Nah, apa aja contohnya menjadi seorang pemimpin? Ayo, siapa yang tahu? Kalau adik-adik nih di sekolah menjadi seorang pemimpin, apa aja contohnya? Ya, pemimpin barisan. Terus memimpin di dalam kelas namanya ketua kelas. Terus pemimpin apa lagi? Upacara, ya. Terus kalau di rumah memimpin doa makan, doa sebelum tidur, ya. Adik-adik bisa pimpin doa ya, adik-adik ya di rumah. Nah, masih banyak lagi ya adik-adik. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini, yaitu menjadi pemimpin yang sejati. Nah, semoga firman ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua, bisa menjadi pemimpin yang sejati di rumah, bersama teman-teman, dan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cynthia ya. Kak Susan harap firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar di minggu hari ini boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari ya. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan mengangkat satu pujian sebagai respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 267
Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Untuk adik-adik yang di rumah, boleh sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, tadi kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan oleh Kak Cynthia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik layan yang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, agar adik-adik layan boleh melakukannya di kehidupan adik-adik layan dengan baik. Berkati juga Tuhan untuk Kak Cynthia, Kak Christian, beserta Kak Susan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami para pelayan, agar Tuhan Yesus beri semangat untuk kami dapat terus melayani Tuhan, dan kami boleh juga berkumpul dengan adik-adik layan di minggu-minggu berikutnya walaupun masih melalui daring. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh memberikan kesehatan untuk adik-adik layan yang ada di rumah, agar adik-adik layan bisa selalu sehat selalu, diberkati dalam sekolah dan pendidikannya. Berkati juga untuk kedua orang tua adik layan Tuhan, agar senantiasa Tuhan Yesus berikan kesehatan dan kekuatan, serta umur panjang. Berkati dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanannya di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk kakak-kakak layan yang lainnya dalam tugas pekerjaannya, lepas hari, kuliahnya, ataupun pelayanannya juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, Gereja Shalom. Berkati gereja ini dalam pelayanannya, berkati pendeta sekeluarga, berkati juga untuk presbiter maupun penatua yang bertugas di hari-hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati tugas pelayanannya. Berkati juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar pemerintahan yang dari yang terpusat hingga ke daerah-daerah, para pemimpin Tuhan, agar mereka boleh bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati juga Tuhan Yesus untuk pandemi yang sampai saat ini masih ada COVID Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga pandemi ini dapat segera berlalu, dan kami adik-adik layan yang di rumah maupun kakak-kakak layan bisa lagi berjumpa dengan adik-adik, sehingga kami boleh ibadah Minggu Pelkat PA melalui tatap muka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami adik-adik layan berserta kami pelayan yang bertugas hari ini, Tuhan Yesus masih berikan kesehatan, sehingga di minggu depan kami masih bisa lagi berjumpa dengan adik-adik dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami di minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati 1 minggu ke depan, agar Tuhan Yesus beri kami kesehatan, baik kedua orang tua adik layan, adik-adik layan yang di rumah, berserta kami pelayan, agar Tuhan Yesus berikan semangat, sukacita, kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ungkapan syukur hati kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah Minggu PKPA hari ini sudah selesai. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai adik-adik dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari ya. Tetap semangat dan bersukacita sehingga kita bisa berkumpul lagi di ibadah tatap muka ya adik-adik. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Nah, Kakak Susan harap adik-adik bisa mengikuti ibadah Minggu PKPA di minggu-minggu berikutnya ya. Tetap semangat. Kita akan mengangkat satu pujian sebagai pujian penutup dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Dadah! Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia